Oke, shalom, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam program kami, channel kami, yaitu adalah Nando dan Ino dan Nando di dalam Millennial Baper. Millennial bukan hanya bawa perasaan saja, tapi bawa perubahan. Kenapa kita harus bawa perubahan? Karena hidup kita harus berubah. Benar, karena Yesus pun datang ke dunia bawa perubahan. Jadi kalau orang Kristen itu harus bawa perubahan, katakan amin. Oke, nah hari ini nih kita mau ngebahas tentang satu tema, yaitu tentang worship leader. Betul, ya, tema yang sangat seru banget. Benar, worship leader yang berhubungan pasti dengan PPW, di mana kita sebagai orang-orang Pentakosta itu identik banget dengan pujian, penyembahan. Gitu ya kan. Nah, nanti kita akan melihat apakah selama ini kita nyanyi lagu rohani aja, apakah kita seorang penyembah. Betul. Bener gak? Ya kan? Apa bedanya penyanyi sama WL ya kayak ini? Bener, ya kan? So makanya harus pantangin terus. Yang belum subscribe channel ini, subscribe Millennial Baper. Karena kenapa? Biar kita dukung channel ini untuk memberkati banyak orang. Ya. Oke? Ya langsung aja narasumber kita, yaitu adalah Bang Martin. Nah, yes. Ya teman-teman, perlu diketahui Bang Martin ini adalah seorang WL di GB Kamboja di bawah Gembala Pak Yongki, sama-sama dengan kita. Dan puji Tuhan juga kalau kita lihat dia, puji Tuhan, kalau di MDPJ kalau ketemu dengan Pak Niko sebulan sekali kalau lagi nggak pandemik, pernah jadi WL juga di sana dan pernah ikut KKR Crusade ya Bang, di kota-kota. Udah berapa kota Bang kira-kira? Waduh, lupa saya. Yang pasti mungkin beberapa kota di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua juga. Wow. Kita baru di Kebumen waktu ikutnya, saudara. Bingung ya? Bingung. Habis dari Kebumen pandemik. Harusnya bulan ini kita pergi juga Pak Nando. Aduh. Tapi di Papua sama Gembala Ryan kita. Sama Gembala Ryan sama Pak Yongki ya, yang katanya ada kabut segala. Dan pernah juga diajak sama Pak Niko untuk pelayanan di Israel. Juga di Palestina. Wow. Puji Tuhan. Kayaknya next tahun ini ya, kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan Yesus belum datang, kayaknya moga-moga kita bisa ke Israel gitu kan. Betul. Nah langsung aja nih kita mau tanya nih ya Bang Martin nih. Bang Martin kan udah udah cukup lama, udah berapa tahun sih WL? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun? Itu udah kuliah tuh anak ya? Iya, udah gede, iya kan? Udah mulai naksir-naksir gitu. Nah, itu gimana Bang? Kok bisa jadi WL tuh kenapa? Apakah Abang nggak mau jadi penyanyi Indonesia Idol? Spoiler dikit ya? Spoiler ya? Kan kalau kita nih orang-orang timur kan ngomongnya bukan idol, idol. Gitu, atau mau jadi yang penyanyi yang lain gitu, penyanyi dunia, kenapa milih WL? Tadinya nggak mau. Nggak mau? Iya, nggak mau. Kalau flashback gitu ya, jadi sebelumnya saya kuliah di Medan, ambil jurusan akuntansi, dan di Medan itu saya banyak ikut festival. Festival apa tuh? Bintang Radio saat itu. Ngeband gitu. Jadul banget ya, jadul banget itu ya. Bintang Radio, Bahana Suara Pelajar TPI saat itu. Jadi pernah kenal lah ya sama Judika saat itu. Jadi festival bareng gitu, dan kemudian kita dia juara 1, saya juara 3 gitu saat itu. Nah jadi saya ngisi TVRI Medan juga di situ, lagu-lagu dunia dan segala macam. Tetapi karena pergaulan juga akhirnya saya terbengkalai itu, kuliah saya terbengkalai. Dan akhirnya hancur kuliahnya, nggak kuliah gitu. Akhirnya saya diomelin tuh sama orang tua ya gitu. Dan akhirnya ketika kakak saya di Jakarta liburan ke kampung gitu, jadi dia rindu saya itu dibawa ke Jakarta gitu. Dia tepatnya di Depok ya gitu.
Nah kemudian di Depok itulah saya nggak tahu mau kemana gitu. Cuman saya waktu di Depok saya doa gitu kan, doa gitu dalam ketidaktahuan ini mau kemana, mau kuliah lagi atau seperti apa gitu kan. Saya berdoa, tiba-tiba kamu jadi hamba Tuhan gitu. Itu langsung dengar atau dalam lagi hati? doa saat teduh gitu. Kamu itu hamba Tuhan gitu. Kamu itu hambaku gitu. Nah, saya flashback dong. Jadi waktu saya tamat SMA, kita berbicara gitu sama papa saya gitu. Nak, kamu sekolah Alkitab aja gitu. Tapi saya langsung menolak, no, nggak mau gitu. Saya maunya kuliah seperti biasa, jadi pengusaha dan segala macam gitu. Nah, tetapi sepertinya itu jadi apa ya? Diingatkan kembali gitu, panggilan itu gitu. Sepertinya itu cuma sekedar kerinduan papa saya gitu. Tapi ternyata itu rencana Tuhan ternyata gitu. Dikonfirmasi lagi. Dikonfirmasi gitu. Akhirnya, wah, sempet bingung juga ya. Dan tiba-tiba saat itu gereja kita masih di Hotel Bumiata dan kemudian saya dapat brosur itu ada sekolah Alkitab BBC saat itu gitu. Nah, ya kalau nggak salah waktu itu. Ini kayaknya nggak kebetulan deh, lagi pembukaan gitu. Benar. Nah, disitulah saya mulai lebih menjurus ke rohani gitu. Sebelum-sebelumnya ya sekuler banget gitu. Tapi sebelumnya abang udah pernah kayak pelayanan belum sih bang, kayak di Medan gitu? Iya. Belum sama sekali. Ya pelayanan yang lebih ke perform gitu, nyanyi di gereja. Persembahan pujian. Karena perform. Jadi pas datang mau denger suara, maksudnya mau tunjukin ya suaranya kualitas. Iya. Dan kemudian kan juga ada festival rohani juga, ikut juga. Jadi sekedar hanya ya bernyanyi ya, show off lah gitu. Jadi dengan kata lain, teman-teman kalaupun hari ini pun kita belum jadi hamba Tuhan, kita masih ini, terkadang tuh Tuhan manggil dengan cara yang unik ya, dengan cara kita berdoa. Apalagi nih suka nolak-nolak nih ya. Ya kan? Kita punya berapa temen selama ini nolak jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Nanti dulu deh kak. Nanti dulu deh kak. Gitu kan. Tunggu 5 menit lagi. Makanya jangan suka-suka nolak. Kalau bapaknya bilang sekolah Alkitab, ikutin aja. Berdoa ya. Berdoa. Benar nggak ya? Benar nggak kalau dari Tuhan ya ikutin aja. Tapi dia mau BTW nih bang, kalau mau Facebook lagi. Cita-cita abang tuh dulu sebetulnya apa sih bang? Cita-citanya. Apakah mau jadi kayak Judika sekarang gitu apa? Judika juara 1, abang juara 3. Makanya. Beda tipis saudara. WL kita beda tipis sama Judika. Catat. Nggak salah gitu. Nggak salah. Cita-cita abang gitu yang apalagi kan orang tua bilang soal kita abang nggak mau. Apakah mau jadi orang kantoran atau gimana? Jadi orang tua saya itu selain dia karyawan perkebunan ya, tetapi dia juga punya banyak usaha juga gitu. Dan saya melihat orang tua saya sukses dalam usaha dan saya terinspirasi dengan itu. Saya mau jadi pengusaha dah gitu. Seperti itu. Jadi ini seorang papa yang pengusaha ngajak anaknya mau jadi hamba Tuhan gitu, bukan ngajak seperti dia gitu. Justru saya maunya seperti dia gitu kan, jadi pengusaha gitu. Unik ya. Unik banget. Nah kan abang bilang tadi kan, abang suka dipanggil ke gereja tuh buat persembahan pujian perform. Dari bilang-bilangan abang sekedar zaman nyanyi. dulu Zaman dulu kan ya, zaman dulu di gereja Medan, lama. di Medan gitu. Nah menurut abang nih, ada gak sih bedanya itu worship leader sama penyanyi lagu rohani gitu? Kalau ada, tuh bedanya itu di mana? Gitu. Seiring dengan waktu yang abang bisa terima ya sekarang ini ya, understanding gitu bahwa dulu nyanyi rohani gitu kan, tapi sekarang melayani sebagai worship leader gitu, sangat beda banget gitu. Karena waktu kita melayani sebagai worship leader, kita diperlengkapi sama pemimpin kita saat itu, orang-orang pusat gitu. Nah kita diajarin tuh sebelum kita melayani,
kamu melayani bukan sekedar kamu bisa nyanyi, kamu nyanyi lagu rohani gitu. Tapi kamu juga bernyanyi itu dengan understanding gitu, dengan pengertian yang benar bahwa kita dikasih pengertian bahwa kamu itu adalah imam gitu. Kalau dulu kan pengertiannya kamu penyanyi gitu, sekedar penyanyi bisa nyanyi gitu, menghibur gitu. Tetapi kita dikasih pengertian kamu itu imam gitu. Imam Lewi gitu, artinya kamu dipisahkan, gitu, dikhususkan, udah dikhususkan, diurapi gitu. Jadi dan kemudian lewat nyanyian kita ada kuasa yang mengalir gitu. Jadi nggak sekedar nyanyi, cuman menghibur, senang, euforia orang yang mendengar gitu. Jadi tujuannya bukan itu. Dimulai dari perbedaannya adalah perbedaan dari tujuan ya, motivasi gitu. Jadi kalau kita dulu bernyanyi walaupun nyanyi di gereja ya motivasinya untuk senengin orang gitu. Tapi waktu kita kalau kita melayani sekarang sebagai worship leader ya nyenengin hati Tuhan gitu. Oke. Jadi lebih kayak harus berhati-hati ya. Jangan sampai kayak ketika kita jadi worship leader kita malah kayak ngambil kemuliaan Tuhan gitu kan. Itu tipis banget loh. Tipis banget, bener banget gitu kan. Karena ketika kita nyanyi, kita apa, itu tuh orang bisa terpesona gitu loh. Ya, apalagi kayak gue pernah dengar kesaksian gitu. Jadi ada orang yang bilang ketika Bang Martin nyanyi tuh kayak ada cahaya di belakang. Beneran, jadi ada orang kesaksian gitu. Betul. Itu teman saya orang Ambon gitu. Dia juga dulu sempat jadi worship leader juga gitu. Nah itu kalau misalkan kita jadi sombong gitu, aku tuh bisa benar-benar mencuri kemuliaan Tuhan gitu. Kalau penyanyi rohani kan emang tepuk tangan yang diharapkan, ya kan? Bener gak sih? Gitu. Tipis ya. Iya. Nah unik nih. Tadi kan ketika Bang Martin bilang ketika salah satu perbedaannya ke worship leader itu ketika dia bernyanyi ada kuasa. Ada kuasa. Nah ada gak Bang? Pernah gak kejadian nih ketika mungkin Abang WL di sebuah ibadah, di sebuah KKR ketika Abang nyanyi itu ternyata ada mujizat, ada kuasa yang termanifestasi di tempat itu Bang? Kalau ada ceritain kayak gimana Bang? Wah sering banget ya gitu. Jadi nah itu lagi kalau kita ngerti tadi, pengertian tadi bahwa kita adalah seorang imam ya, seorang yang diurapi Tuhan, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Jadi ketika itu terjadi dalam pelayanan kita, itu bukan kita. Benar. Bukan kita lagi gitu. Jadi jangan tepuk dada gitu kan. Itu semua kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita gitu. Benar. Jadi bersama dengan Gembala Pembina, bersama dengan Gembala Rayon juga, ketika kita KKR gitu, belum khotbah gitu, masih pujian penyembahan, itu banyak mujizat yang terjadi gitu. Itu sih yang pernah saya lihat, dan manifestasi orang ketika kita muji nyembah ya, ada di dalam penyembahan yang begitu dalam gitu, orang manifestasi gitu, jemaat teriak gitu, kayak dilepaskan dari kuasa kegelapan gitu. Itu yang sering terjadi sih, seperti itu. Jadi ketika seorang worship leader itu, seorang penyembah itu nyanyi itu ternyata kuasa ya bisa muncul ya bro. Bahkan dikatakan Pak Niko belum khotbah loh. Iya kan? Belum khotbah, belum atarko dan lain-lain gitu kan. Terkadang kita udah nyanyi kanan kiri belum sembuh juga. Nyanyinya di karaoke bukan di gereja. Di karaoke. Jadi luar biasa, ini kayak benar-benar perbedaan jauh ya antara singers dan WL Bang ya. Gitu. Iya benar sih. Nah jadi kalau menurut Abang sebagai 20 tahun WL melayani di berbagai tempat, dikasih kesempatan Tuhan yang sangat dahsyat pelayanannya, definisi menurut Abang WL itu seperti apa sih Bang? Definisinya aja gitu menurut Abang. Dari namanya aja udah beda ya, maksudnya beda dengan penyanyi gitu ya. WL, worship leader, artinya memimpin worship gitu kan, penyembahan. Nah artinya membawa jemaat Tuhan untuk menyembah gitu. Menyembah ke Tuhan untuk satu tujuan gitu. Nah ini yang kalau mengerti tujuan ini ya
pasti akan diurapi Tuhan gitu. Jadi bukan membawa jemaat ke kita gitu. Oh, gua nih yang jago nih, punya pengalaman nih, suaranya keren nih gitu. Ada kita kadang-kadang terjebak dengan itu ya. Betul. Ini loh gua nih, gua nyanyi ini, waduh. Dengan medley gini, aransemen gini, gitu. dibawa jemaat ke dia gitu. Harusnya dibawa jemaat ke Tuhan gitu. Fokusnya harus Tuhan, senternya harus Tuhan. Nggak boleh manusia yang ditinggikan, hanya Tuhan. Itu tujuannya. Ini agak sulit juga nih bedainnya nih. Nah kalau Bang Martin tuh lakukan hal itu tuh seperti apa biasanya Bang? Sehingga bukan teknik kita, metode kita yang bisa wah ini kayak keren nih, nanti medoy, nanti ini itu gimana Bang? Ini tipis banget soalnya. Iya, benar. Gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa kita sebagai worship leader, kita juga dikatakan kalau nggak salah 1 Tawarik 25 juga imam itu juga ahli seni ya. Oh iya. Artinya gini, segala teknik, segala skill kita terus belajar. Gitu. Dan kemudian ditambah lagi secara pengurapan keintiman kita dengan Tuhan gitu. Jadi berjalan bersama antara roh dan kebenaran, skillful juga, tetapi secara pengurapan juga bersama-sama gitu. Benar. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kita tetap ada persiapan secara teknis gitu sebagai worship leader dengan tim dan segala macamnya gitu. Itu kita lakukan semaksimal mungkin. Tetapi di luar itu kita menjaga hidup kita, kekudusan kita, keintiman kita dengan Tuhan gitu. Ya disiplin-disiplin rohani gitu. Seperti itu sih yang kita bangun gitu. Bagaimana membangun hidup kita gitu sebagai worship leader, sebagai worshiper gitu ya. Gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu tahu juga semua sama kita semua di sini bahwa Yohanes 4 itu berkata begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki, kalau dari terjemahan lain, mencari penyembah. Penyembah loh. Yang dicari adalah orangnya, penyembahnya, bukan suaranya gitu, tetapi orangnya, penyembahnya gitu. Jadi bukan permainannya, walaupun itu harus punya skillful gitu, harus juga gitu. Tetapi itu tidak segalanya. Yang Tuhan cari adalah orangnya. Yang dikatakan orang yang bagaimana? Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya di dalam roh kebenaran artinya penuh dengan Roh Kudus, buah-buah roh, selalu dipimpin sama Roh Kudus gitu. Dituntun oleh Roh Kudus gitu. Ya, yang berbahasa roh juga gitu kan. Kemudian di dalam kebenaran artinya kita sudah dibenarkan sama Tuhan oleh darah Yesus dengan kelahiran baru. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan. Kemudian tidak hidup di dalam dosa. Nah, ini yang apa artinya? Bisa saja seorang worship leader skillful banget, tapi hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam kebenaran. Ya berzina, gitu. Yang melakukan dosa ya dosa, kompromi dan segala macam gitu. Tuhan nggak cari yang orang kayak gini. Tuhan cari penyembah, orangnya yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang Tuhan cari dan itulah yang berkenan gitu. Jadi ini kriterianya gitu sebagai seorang worship leader gitu. Jadi sebenarnya nggak gampang ya, Bro. Nggak gampang bukannya. Nggak asalnya. Iya, itu sebenarnya bukan hanya sekedar jadi ketika kita dipercaya jadi worship leader, yang kedua kita jaga hidup kita. Gitu. Tanggung jawab besar. Ya nggak bisa ketika malam minggu habis party, hari minggunya paginya, malam minggu minum amer, paginya jadi nganggur perjamuan. Waduh. Udah kecampur-campur. Itu antara kudus dan kudis. Akhirnya ya
ketika pelayanan nggak ada kuasanya. Iya, oke, betul betul. Saya punya prinsip gini ya, saya tidak bisa memberi apa yang saya tidak punya. Oh, Ketika saya melayani, banyak dong jemaat Tuhan itu yang datang dengan letih lesu, berbeban berat, masalah keluarga, masalah dan keterikatan, nggak ada sukacita, nggak ada damai gitu. Saya nggak bisa memberi mereka, ya kan? Kalau saya nggak punya, jadi saya harus memiliki joy, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, sehingga saya bisa impartasikan itu kepada jemaat, kepada orang-orang yang saya layani gitu. Ya tentunya sebelum itu bisa terjadi terimpartasi, saya harus download dulu dong sama Tuhan. Betul. Benar. Betul. Ya kan? Sukacitanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Bagaimana bisa saya download dengan keintiman dengan Tuhan? Iya. Itu nggak ada pilihan. Makanya seorang worship leader kudu wajib harus intim sama Tuhan. Karena kalau nggak intim, apa yang mau dikasih? Apa yang mau dibagiin gitu? Itu mutlak banget gitu. Itu poin penting nih Bang ya. Karena gini, kita yang tadi, pengertian tadi, kita bukan sedang bagiin skillnya, gitu loh. Orangnya nih, kehidupan kita yang kita bagi. Kan penyembah, yang dicari ini orangnya. Benar. Gitu. Makanya ada orang yang, sorry to say ya, orang ini kalau mimpin, wow, dilawat Tuhan. Tapi orang ini yang satunya lagi dipimpin, apa ya, gimana ya, gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya gini, bukan salah Tuhannya gitu, dipilih-pilih. Oh ini lebih diurapi. No. Gitu, enggak. Jaga hidup aja, jaga hidup gitu. Setiap kita yang melayani mimbar, siapa saja gitu, jaga hidup gitu. Bukan Tuhan pilih, oh kalau si A, diurapin Tuhan double. Kalau si B, enggak. Semua sama-sama gitu. Kalau ketika kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, ya kan, keintiman dengan Tuhan, pasti diurapi. Pasti diperlengkapi Tuhan dengan kuasa. Nah, menarik nih Bang. Kalau Abang misalkan minggu itu WL nih. Ya kan, minggu itu WL. Nah, dalam seminggu itu persiapan Abang tuh gimana? Apa mulai kalau kita kan diajarin waktu kita khotbah itu misalkan hari Minggu khotbah tuh hari Selasa itu udah harus mempersiapkan. Kayak gimana? Nah, Abang tuh dimulai persiapan untuk hari Minggu tuh mulainya tuh dari kapan? Terus apa aja persiapannya selama 1 minggu itu untuk jadi WL? Jadi awal-awal pelayanan seperti itu. Saya jaga hidup mulai mulai hari Jumat, Sabtu gitu udah secara ini nggak minum es gitu kan, gorengan gitu ya, berminyak-minyak dan segala macam gitu. Dan kemudian mulai ikut puasa gitu kan, memang puasa raya ya, diwajibkan untuk seluruh yang melayani gitu kan, wajib Sabtu itu puasa raya gitu untuk persiapan. Nah di situ tuh intens itu doanya tuh. Tapi sekarang ini gitu persiapannya itu udah jadi lifestyle. Udah setiap hari gitu, udah setiap hari jaga hidup, udah setiap waktu gitu. Jadi bukannya udah Jumat, Sabtu baru masuk menara gitu ya. Dia ngerasain kayak gitu ya. Jadi kayak kita dulu ya. Mau pelayanan nih harus kudus hari Sabtu. Harus kudus. Mau RTS nih. Waduh, mau DWN nih gitu. Harus kudus. Siapin. Tapi belakangan ini udah persiapan itu setiap hari persiapan gitu. Iya. Jadi mulai dari Senin lagi, kembali ke Senin lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, besok melayani. Persiapan itu jadi gaya hidup sih persiapannya. Persiapan secara secara fisik juga ya kan, kemudian ya olahraga juga gitu kan, itu juga nggak boleh. Kan tadi seimbang. Jangan ngeroh terus gitu kan, ngeroh ya bahasa roh tapi sakit
sakit, pas nyanyi ngos-ngosan. Oh, iya. Pernah loh aku ngalaminnya gitu. Ngos-ngosan. KKR sama Pak Niko gitu. Jadi saya lupa di mana, tapi di Jawa itu sepertinya itu kayak di bukit gitu. Abang itu kan ada asma ya. Oh iya. Waktu pertama kali biasanya itu kan WL itu 3 orang tuh. Iya. Jadi abang maju gitu, shalom, haleluya gitu. Tiba-tiba asmanya kambuh. Aduh. Asmanya kambuh. Udah nggak bisa. Oh. Udah cuma yang ada cuman hand signal aja. Udah nggak bisa nyanyi, hampir haleluya cuman gitu-gitu doang. Nah jadi waktu itu saya juga ditegur juga karena itu kan untuk kebutuhan broadcast juga ya, betul, maksudnya harus dipersiapkan. Dari situ saya bertobat, bener-bener nggak bisa hanya sekedar persiapan rohani, tetapi jasmaninya juga gitu. Jadi benar-benar harus olahraga, makannya yang benar juga gitu, latihan vokal juga gitu, ayo macam gitu. Jadi dengan katanya menarik nih, apa namanya? Ada jadwal sama tidak ada jadwal, persiapan itu udah jadi lifestyle ya bang. Ya kan, walaupun hari Minggu misalnya nggak ada jadwal atau apa, emang segala sesuatu harus dibiasain ya. Karena mengikut Tuhan tuh bukan sekedar ikut-ikut doang gitu, tapi ya harus ada, kita mempersiapkan diri itu. Gitu. Apalagi kalau sebagai pastoral kan, jam 12 malam di telepon ya harus tetap jalan, Tanando. Betul. Nah, menarik gitu bang. Nah, menurut abang salah gak? Biasanya kan kalau kita dengar nih di ada lagu-lagu rohani nih, mereka bikin album atau apa tuh, terkadang suka bikin salah satu instrumen musiknya atau pemain musiknya tuh solo, misalkan nih, ya Nando pada bass gitu. Nah itu kan pada gitu ya. Kayak gitu, hal-hal gitu gimana bang? Apakah itu tepat atau kurang tepat kalau menurut abang? Tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau kebutuhannya adalah konser, ya kalau konser rohani mungkin oke lah gitu. Tapi kalau untuk kebutuhannya ibadah gitu, ibadah biasa rutin gitu, mungkin tidak. Yang tadi fokusnya tadi kemana gitu. Oh iya. Gitu. Mau tujuannya kemana dulu gitu. Tapi kalau menurut abang konser rohani itu nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah kan? Itu kayak kita mempromosikan untuk sebenarnya juga orang juga bisa diberkati dengan lagu-lagu tersebut gitu kan? Karena kan kita ketika konser kan ada kebutuhannya ya, gitu. Kebutuhan apa namanya, visualnya seperti apa gitu. Nah, ini bang, gimana abang kalau untuk jadi WL nih mempersiapkan lagu itu gimana? Apakah abang cari referensi di YouTube atau abang minta bantuan langsung ya kan, ke TDRP gitu terus kan? tiba-tiba ada judul lagu gitu kan? Tahu nggak kesulitan yang terbesar dengan pengalaman abang yang udah 20 tahun sebagai worship leader? Kesulitan yang terbesar adalah memilih lagu. Itu kenapa bang? Sulitnya gitu? Karena gini, sebenarnya lagu rohani banyak banget. Iya, benar. Kemudian yang lagu yang lagi populer, lagi in gitu, lagi dinyanyiin di gereja-gereja. Tetapi ini yang paling penting, lagu yang menjadi kesukaannya Tuhan itu. Lagu yang pilihan Tuhan, bukanlah yang tadi. Kembali ke tujuan. Iya. Tujuannya mau kemana nih? Ke Tuhan. Artinya gini, kita harus cari tahu lagu kesukaan Tuhan itu apa. Itu yang Tuhan, saya puasa, saya masuk menara, gitu. Jadi itu yang kesulitan, gitu. Ya, yang terus apa namanya, pergumulan saya gitu ya. Saya pribadi ya, untuk Tuhan apa ya Tuhan, apa ya Tuhan, lagumu ya Tuhan, apa ya Tuhan. Dari situ, dari kerinduan hasrat itu, dari hasrat seperti itu, jadi mau nggak mau kita jadi lebih intim lagi, lagi, gitu, lebih dekat lagi, lebih nanya Tuhan lagi, minta kepekaan Tuhan, apa ya Tuhan, lagumu ya Tuhan, apa
ya Tuhan. Itu seperti itu. Jadi 20 tahun ternyata masih kesulitan gitu. Enggak, tapi ini poinnya bagus tuh. Iya betul. Cari lagu yang Tuhan suka. Iya. Iya kan? Bukan jemaat suka. Bukan Iya, jemaat suka. benar. Iya kan? Iya kan Biasanya jemaat suka. Jadi kalau lagu-lagu baru kan jemaat suka. Iya. Ternyata kalau Tuhan lagi ambilnya buat yang lagu-lagu kayak di Getani Nyinden yang masuk hadirat tuh segala rupa, ya kita harus ngikutin. Nah itu gimana bang cara bedainnya bang? Nah, Kita tahu Tuhan suka lagu itu tuh gimana tuh bang? Maksudnya kayak apakah tiba-tiba ngeklik ya Tuhan sukanya ini, atau terlintas atau dapat penglihatan atau dapat suara gimana? Nah, itu bisa saja waktu kita ya artinya gini, tergantung kepekaan kita gitu. Ketajaman kita untuk mendengar suara Tuhan gitu. Jadi itu bisa terjadi ketika kita ada di menara doa. Mungkin penjaga menara doa lagi nyanyiin lagu itu. Gitu, dan kemudian itu kuat sekali. Ngerema ya. Parfum lah gitu. Gitu. Nah, itu kayaknya terimpresi. Ini kuat sekali nih lagunya gitu. Kayaknya ini yang Tuhan mau rindukan untuk kita nyanyiin nanti di pada raya gitu. Nah, bisa saja ketika saya lihat-lihat YouTube gitu, lagu-lagu rohani, kok ini lagunya bicara ya gitu. Jadi memang alarm rohani kita itu harus antenanya itu harus ini ya, maksudnya kuat sekali gitu untuk ini. Jadi nggak selalu dapat waktu doa tiba-tiba lagu ini, nggak harus gitu, nggak harus gitu juga gitu kan. Tapi bisa juga seperti itu gitu, tapi itu jarang juga gitu. Atau waktu kita saat teduh, kita tiba-tiba kita bahasa roh, nyembah gitu, terus kemudian dapat impresi nyanyi lagu ini, dan waktu kita nyanyi lagu ini dilawan. Itu bedanya ya, lagu Tuhan sama lagu yang biasa. Ya lagu rohani, maksudnya yang Tuhan lagi tidak bicara di lagu itu gitu. Tapi kok waktu Tuhan bicara lagu itu atmosfer juga beda. Powerful banget waktu kita nyanyi ini tuh. Nah, itu gimana bang? Ini menarik nih. Itu bedanya gimana bang? Karena kan biasanya nih kita ini bisa mensalahartikan hadirat Tuhan sama keadaan kita yang lagi dalam permasalahan nih, ya kan? Misalkan lagi galau, tiba-tiba nyanyi lagu-lagunya galau semua. Aduh kok ini merasa, kok ada hadirat Tuhan. Padahal ternyata lagu demasif gitu kan. lagi putus cinta. Iya, lagi putus cinta. Aduh, ini kan ternyata lagu demasif kok ada hadiratnya gitu. Nah itu beda ini gimana bang? Maksudnya kan kita harus ngerti nih. Terkadang jiwa kita sama roh kita tuh kayak sama gitu, kayak tabrakan gitu loh. Beda ini tuh gimana bang? Ini tuh lagu yang benar-benar Tuhan izinin dan ada pengurapannya, sama cuma pengaruh emosi jiwa gitu. Nah, kita sebagai worship leader harus bebas dari itu. Jadi dari kegalauan gitu ya. Bukan berarti tidak bisa galau gitu tapi harus dirilis lah itu. Ya, maksudnya ketika kita patah hati, dikecewakan, itu bisa mempengaruhi loh. Iya benar. Keputusan lagu-lagu yang akan kita ambil. Betul. Gitu. Tapi itu harus menang dulu dari situ, dirilis dulu. Jadi kalau umpamanya kecewa, disakiti, lepaskan pengampunan dulu, rilis, menang dulu gitu. Yes. Dari semua itu, kekacauan itu gitu loh, dari tekanan dan segala macam gitu. Ketika terjadi terobosan, breakthrough gitu dalam kehidupan, makanya ya doa itu penting banget gitu. Jadi kalau saya prinsipnya gini, itu sebenarnya dari gembala Ryan kita sih. Kalian berdoa itu sampai terjadi terobosan, itu yang saya pegang terus. Jadi saya nggak, kalau saat teduh, haleluya, manis-manis, udah ngerasain hadirat Tuhan, semilir-semilir gitu, udah selesai, no. Sampai saya merasakan itu terobosan, breakthrough gitu, ada kemenangan, kelepasan, damai sejahtera. Nah itu tuh. Nah
udah berhenti di situ nyembah lagi. Nah di situ udah ada permurnian tuh, itu benar-benar Dibebaskan murni, lagi. bebas itu dari semuanya itu. Betul. Gitu. Murni dari situlah muncul lagu-lagu yang dari Tuhan. Soalnya takut ini kan, kalau kita punya perasaan yang galau, Iya. pemilihan lagunya itu gagal. Iya. Lagu ya sadai gitu, lagu pemakaman. Kalau kita lagi galau. Terus Atau lagu-lagu yang sesuai Di perasaan hati. kita jadinya gitu. Terasa berat, beban. Bener gitu. Lagu-lagu haleluya Tuhan maha terus nyanyi dari awal dia kingkung badan ada tuh kayak gitu bang. Jadi lucu gitu kayaknya. Nah kehidupan WL tuh setiap harinya tuh gimana sih bang? Apakah sama kayak kehidupan manusia biasa kayak orang kantoran? Apakah setiap hari tuh punya jadwal masuk menara doa? Iya. Punya jam doanya gimana satu dunia gitu nggak sih bang? ya ketika kita kita tahu panggilan kita sebagai imam ya, artinya kita dipisahkan gitu. Jadi hidup kita itu bukan sembarangan lagi gitu. Jadi bukan hanya di panggung aja imam gitu, di luar panggung juga imam gitu. Iya. Orang melihat kita, orang nyorot kita gitu. Jadi kehidupan imam ya dijaga, hidup di dalam kekudusan gitu. Bagaimana hidup di dalam kekudusan ya? Satu, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan gitu. Intim sama Tuhan ya selain saat teduh juga itu yang wajib kudu harus dilakukan gitu sebagai worship leader ya. Iya. Kemudian juga kalau saya sih suka menara doa gitu. Iya. Intim sama Tuhan gitu. Itu juga jadi menurut saya kayaknya waktu saya masuk menara doa jadi lebih powerful pelayanan saya gitu. Seperti itu sih. Jadi kayak keintiman ya tiap Iya. hari terus dibangun. Karena memang WL itu kan orangnya dulu yang menyembah bang ya. Ya. Benar. Jadi bisa benar nggak sih bang kalau saya berpikir tuh WL itu ya dia lagi menyembah di mimbar gitu. Jadi emang dia lagi menyembah, tapi dia juga bawa orang untuk bawa nyembah ke Tuhan gitu. Ya. Benar. Ini tanggung jawab besar. Benar. Nah nih bang, ada pertanyaan nih bang. Ini pertanyaan request nih. Request. Request dari ibu yang jadi WL ini juga nih WL-nya AOG nih. Nah, gimana kalau misalkan pertengahan ibadah kayak suasananya jadi awkward apa? Awkward gitu. Nah, gimana? Datar Iya, dan datar. gitu lah. Ya, pokoknya kayak bukan ibadah. Iya, kayak hadiratnya kurang lagi. Apa Gimana gitu? WL itu mengangkatnya gitu loh. Nah, ini kondisinya kayak udah di tengah ibadah gitu. Iya. Nah ini yang kita juga sebagai worship leader juga harus punya ketahanan rohani yang kuat. Oh. Yaitu tadi semuanya itu kita bangun di dasar keintiman kita dengan Tuhan. Ya, basic Gitu. semua. Kita biasanya ini ilustrasinya ya. Kita doanya itu mungkin 15 menit. Iya. Sementara kita mimpin pujian itu 30 menit. Iya. Ya gimana gitu. Ya kan? Iya. Iya. Kita itu pakai barbel gitu ya kan. Yang biasanya yang kita lakukan hanya 10 kilo gitu. Iya. Nah, kita mau coba-coba yang 20 kilo ya. Wow. Oke. Gimana gitu. Iya. Seperti itu juga membawa memimpin pujian gitu di tengah-tengah jemaat Tuhan gitu. Bagaimana kita bisa punya ketahanan roh yang kuat gitu. Nah, ini bisa dibangun dari keintiman kita. Jadi saya juga dapetin juga nih inspirasi dari gembala Ryan kita Pak Yongki gitu. Jadi seorang hamba Tuhan dikatakan minimal itu 2 jam kalau doa. Minimal 2 jam. Jadi saya berusaha lebih dari situ gitu. Itu satu. Kedua, membangun ketahanan roh juga lewat menara doa. Disiplin rohani, berpuasa gitu. Jadi ya doa 24 jam terus. Nah, di situ kita punya otot rohani, ketahanan rohani di dalam kesulitan apapun, di dalam ibadah kita bisa
pasti bersama-sama dengan Tuhan. Kayak ada tuntunan Iya, ya. Dituntun tiba-tiba sama hikmat Tuhan. kali gitu. Kadang-kadang kan kita kalau udah ngeblank ya udah, Iya. seolah-olah ya udahlah, yang penting selesailah ibadah gitu. Iya, iya. Aku pas lagi ngeblank basaro yuk. Basaro gitu ya. Itu udah jalan keluar Dan terbaik. tinggal nunggu apa lagi selanjutnya gitu. Nah itu juga bisa ada juga apa namanya, kita dituntun Tuhan gitu untuk di tengah-tengah apa ya, ibadah kan nggak selalu oke banget ya, maksudnya Iya. langit terbuka, open heaven, Oh, iya, gitu, iya. hadirat Tuhan Iya. kuat, nggak selalu seperti itu Betul. gitu. Bisa saja itu apa namanya, serangan-serangan juga dari musuh gitu juga ya, itu juga bisa terjadi gitu, ada tekanan-tekanan dari Betul. apa namanya, dari pihak musuh untuk ibadah itu biar supaya tidak Datar. maksimal, datar gitu. Nah ini, nah tadi kepekaan rohani. Oh, oke. Jadi di tengah-tengah ibadah ketika apa namanya terjadi seperti itu, ini kita Oh. kepekaan rohani itu penting banget untuk apa yang harus kita lakukan Oh, entah doa peperangan gitu dalam apa situasi gimana ya? ini. Oh, iya. Kalau kita memang harus ambil doa, sikap apa namanya, tindakan untuk doa peperangan, just do it Iya. gitu, atau apa gitu. Itu di situ. Jadi akurat untuk mendengar suara Tuhan itu penting sekali sebagai worship leader. Gantung penuh Benar. Roh Kudus. Nah, Nah, pernah nggak nih Bang, kalau Abang ketika ikut crusade atau KKR sama Pak Niko atau Pak Yongki, Gembala Rayon kita, tiba-tiba kayak di daerah itu keterima serangan gitu loh Bang. Maksudnya kayak misalkan diganggu konsentrasi. Bahkan di daerah kan lebih Iya, ada penguasa-penguasa Ah, udaranya mau ganggu atau acara bahasa itu. orang, ya, bahasa orang apa namanya, pastoral tuh ada penguasa, pendoa lah, ada ini. Iya. Pernah nggak Bang diganggu, dan gimana cara ngatasin nih kalau dalam kondisi kayak gitu? kalau KKR-nya Pak Yongki kan memang bukan kebutuhan untuk Streaming. konten ya, Konten. untuk TV gitu. Jadi itu lebih mudah sebenarnya. Oh iya. Jadi kalau umpamanya kita langsung ambil doa peperangan Peperangan. saat itu, ngajak Iya. semua jemaat gitu untuk peperangan bersama, itu lebih mudah gitu. Iya. Tapi kalau untuk konten, untuk kebutuhan KKR-nya juga Tiba-tiba selain KKR, peperangan. kesembuhan, healing, tapi juga kebutuhan TV juga. Nah itu yang agak-agak sulit juga Iya. gitu. Nah, jadi memang benar kita juga harus diperisai juga sama pendoa-pendoa. Oh, iya. Gitu. Jadi memang pelayanan worship leader itu adalah pelayanan tim. Ya. Jadi keberhasilan dari pelayanan ini, praise and worship ini, itu didukung semua tim. Iya. Bagian media juga, gitu, pendoa juga, asyar juga. Jadi ini pelayanan tim gitu. Jadi semuanya harus solid, gitu. Saya pernah kayak terima serangan itu, pernah bentuknya kayak gimana gitu? Sejauh ini sih paling yang tidak terlalu ini ya, maksudnya yang frontal banget serangannya, paling ngerasa kayaknya kurang terobos gitu ya. Oh, iya. Gitu. Tapi di satu sisi kita kan karena kebutuhan konten TV gitu kan, kita nggak mungkin langsung peperangan gitu ya, Iya. tot gitu segala macamnya gitu. Tapi kalau umpamanya KKR Pak Yongki biasanya wah hajar, hajar langsung ayo. Karena tujuannya itu ya, Bang. Benar. Iya. Jenderalnya itu Pak Yancio biasanya. Udah angkat sofar. Wah udah kacau, itu udah setan-setan bisa kabur. Seru. Nah, kalau menurut Abang nih, kan tadi kita ngomong banyak PPW ya Bang. Nah, definisi PPW itu apa sih Bang menurut Abang gitu? Supaya kita tuh ngerti, bukan hanya sekedar kita nyanyi lagu rohani doang. Apalagi Kita- dikasih durasi waktu Maksudnya ya setengah jam gitu. definisi pujian, Penyembahan. apa itu Penyembahan. penyembahan? Ya, Oke. Jadi kalau definisi dari pujian adalah ekspresi pengagungan kita kepada Tuhan, pengagungan kita tentang karyanya Tuhan, keajaiban Tuhan, itu kita ekspresikan kehebatan Tuhan gitu. Tetapi kalau penyembahan adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan gitu. Jadi kedalaman kasih kita. Jadi pujian penyembahan
pujian penyembahan itu, oh kalau pujian itu lagunya cepet gitu. Itu kan ya, benar. Itu pengertian yang menurut saya kurang tepat. Dan Jadi, berakal terus gitu. kalau worship itu lagu lambat. lagu lambat gitu, nggak selalu gitu. Jadi pujian tuh mengekspresikan. Ekspresikan sukacita, Sukacita. sorak-sorai tentang siapa Tuhan gitu. Nah, ini mulai akhir nih bang. Nah, Akhir mulai. Akhirnya mau selesai gitu. Ke depan, nah di masa-masa pandemik ini nih, gimana sih bang kalau di dalam kan kebanyakan orang banyak yang online ya, banyak yang belum berani ke gereja segala rupa. Nah itu bagaimana seorang WL itu untuk biar orang-orang yang di rumah itu tuh juga bisa ngerasain hadirat Tuhan yang Iya. sama, gitu loh. yang artinya mereka ini sekarang lagi banyak di rumah ya. Banyak di rumah. Iya, Kadang-kadang Bukan kan- nonton Korea, Bukan nonton Korea. waktunya habis untuk nonton Korea. kadang-kadang kan kalau di rumah itu ibadah sambil makan nasi padang. Iya. Apalagi sama anak kecil kan agak ganggu gitu. Iya. Jadi menurut saya justru di dalam situasi yang seperti ini Tuhan mau sebenarnya untuk kita semakin lebih intim lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi dari sebelumnya. Biasanya kalau kita pelayanan ya dari Senin sampai Senin lagi gitu kan, waduh, akhirnya lupa gitu. Iya. Jam-jam doanya juga semakin berkurang dan Iya. segala macam gitu, dalam keletihan, kadang-kadang saat teduh juga jadi nggak maksimal dan segala Iya. macam. Tapi ketika kita pandemik ini artinya kita lebih banyak di rumah, kita harusnya lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih intim lagi sama Tuhan. Ini saya lagi saya lagi praktekin nih bahwa Tuhan itu create-nya luar biasa ya. Kadang-kadang kan kalau kita udah doa 2 jam, 3 jam, 4 jam, capek juga, letih juga gitu sendiri kan gitu. Paling bersama dengan keluarga gitu. Nah sekarang ini bagaimana kita menghabiskan 20 jam berikutnya gitu, atau berapa jam berikutnya gitu. Nah ini sekarang kan ada menara doa Online. UPT, Oh UPT. United Prayer Tower Tower, itu ya, Tower. yang di Amerika itu. Jadi kita bisa ikutin itu loh. Oh. Jadi tadi pagi waktu saya saat teduh udah selesai, kemudian mesbah keluarga, kemudian udah saya ikutin menara doa itu. Menara doa itu karena kebetulan saya masuk siang tadi ke kantor, udah 2 jam gitu saya ikutin menara doa. Udah itu pas persiapan di kamar mandi juga gitu. Ya itunya dimatiin ya. Kan-nya gitu. Iya. Tapi tetap denger lagi. tetap denger gitu. Nah itu dahsyat banget. Artinya kita terus nggak putus-putus nyembah Tuhan gitu. Tadi juga masuk kantor gitu. Kebetulan saya juga full timer di bagian pastoral gitu kan. Nggak selalu juga ada yang akan dilayani gitu. Iya. Jadi ya udah saya ikut menara doa gitu. Iya. Ikut, jadi terus penyembahan terus gitu, seperti itu sih. Itu yang kita jadi lebih dekat ya, lebih intim gitu sama Tuhan gitu. Jadi bisa lebih gampang, lebih ngajak orang buat masuk dalam hadirat Tuhan. Gitu. Gitu. Jadi kalau kalian mau di tengah-tengah pandemik ini nggak kebetulan loh. Ini waktunya kita disembunyikan sama Tuhan, artinya kita kasih mula-mula kita lebih lagi keintiman kita, lebih lagi level keintiman kita itu semakin dipertajam lagi ya. Itu yang, dan kemudian ada menara doa UPT, nanti saudara bisa mungkin bisa dapat linknya ya. Siapa saja bisa loh doa di sini. Itu kita bisa lakukan 24 jam gitu. Kalau mungkin terbangun jam 2 gitu, jam 4 nggak bisa tidur, udah ikutin aja di situ. Iya benar. Nyembah bareng daripada kita lihat, aduh, Kim habis Jong-un. waktunya untuk lihat-lihat Kim Jong-un. IG, Facebook, Drakor. aduh ini ngapain sih Drakor. pencitraan, akhirnya menghakimi orang dan segala macam. Ya boleh loh, bukan nggak boleh gitu ya. Boleh ngeliatin. Boleh gitu, tapi kalau kita sampai kita ngelihatin itu konsumsi kita Iya, betul. berjam-jam hanya untuk itu kan habis
wasting time. Benar. Tuhan Yesus sudah mau datang. Ya. Gitu. Nah, ini penutup nih Bang. Ya. Tadi kan Abang suka ngomong doa berjam-jam, ya kan? Menara doa berjam-jam juga lupa. Nah, tipsnya apa sih Bang bisa tahan segitu lamanya? Ya. Gitu kadang-kadang kalau misalkan anak-anak muda gitu, menara 10 menit doa itu lama ya? menara 10 doa, menit, udah langsung. 15 iya menit. menara doa 2 jam, Gerak-gerak gitu. iya setengah jam, ujungnya tidur gitu. Setengah jam ya telepon. Gitu. Sehingga kita anak muda kita juga memiliki gaya hidup. Iya, jadi kita punya ada tips-tips dari Abang Ya. tuh biar menara doa setengah jam nggak tidur soalnya. Dia pas lagi suruh diri, pura-pura ngeliat diri, basarol gitu. Sebenarnya itu proses ya. Ini pasti apa namanya yang perlu kita tahu bahwa itu semuanya by proses, nggak ujuk-ujuk gitu orang yang Yeah. tiba-tiba yang kuat sekali doa gitu sampai 2-3 jam 4 jam gitu, apa menara doa begitu berjam-jam gitu. Yeah. Itu proses semuanya itu bertahap ya, mulai dari setengah jam, 1 jam, naik lagi gitu, jadi 1,5 jam, 2 jam gitu, tapi konsisten gitu, dilakukan secara konsisten gitu, itu yang terus dibangun gitu, jadi kerinduan itu. Dan kemudian satu lagi yang membuat itu juga apa namanya bisa terjadi karena banyak penderitaan, masalah, tekanan hidup. Iya. Itu juga loh bagian dari kita apa namanya jadi suka berdoa. Gitu. Jadi kalau umpamanya kalian dapat proses, Iya. kalian dapat masalah, bersyukurlah Iya. gitu. Mungkin itu cara Tuhan kali ya. Cara Tuhan untuk kita Kita semakin begitu, tuntun sama Tuhan. Jadi kalau ada masalah gitu kan. thank you kalau ada Thank you. masalah gitu. Benar. Jadi anak muda ini denger nih penting. Kalau mau punya yang lama, ketika lagi punya masalah, datangnya ke Tuhan, jangan ke Amer. Nah, betul. Biasanya datang ke Amer mabuk kayak gitu. Nah. Gitu. Nah, bener banget ketika Bang Martin bilang ketika ada masalah, mungkin ditinggalin sama pacar, mungkin ada temen yang ninggalin kita, lupa. Sebenarnya kesempatan kita buat menambah stamina rohani kita untuk kita bisa lebih lama lagi dalam hadirat Tuhan. Jadi Benar kalau gitu, Bang? diputusin pacar masuk menara doa. Itu Bang. Itu sudah saya lakukan 5 tahun yang lalu itu. Lama juga berarti ya. Lama ya. Jadi curcol Iya. ya. Lebih dong, lebih dari 5 tahun kalau sekian. Oke Bang, thank you Thank you banget banget, Bang. sudah datang di Millennial Baper. Biar para baperan-baperan ini nonton nih Millennials. bisa membawa perubahan dengan mungkin punya cita-cita jadi WL, mungkin juga pengen jadi worship leader, teman-teman juga bisa belajar lah pada video ini. Nah, teman-teman kalau ada request misalkan Kak undang ini dong Kak, undang ini, colong ditulis aja di kolom komentar ya. Di komen, ya. Benar ya. Terus jangan lupa juga subscribe Channel Millennial ini. Baper, dukung kita untuk terus bisa memberkati banyak orang, terutama para anak-anak muda. Yes. Oke, terima kasih Bang Martin Terima kasih, sama-sama. sudah datang ke tempat ini, dan terima kasih. Jangan lupa nonton episode berikutnya dari Millennial Baper sehingga kita bisa terus membawa perubahan. Jangan kemana-mana, saya Ino, Dan saya Nando. tetap di Millennial Baper. Millennial Ya. bukan hanya bawa perasaan tetapi juga bawa perubahan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.